Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Mau bikin video yang sekedar untuk mengingatkan teman-teman Ruang Garasi Studio khususnya dan Live Morris, yang mana video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang eh, megang ataupun teman-teman yang berkecimpung di multicam, di live streaming Ruang Galaxy Studio ataupun di Lab Morris, brand baru kita ya. Nah, ini videonya santai aja sebetulnya. Tadinya ini video untuk materi teman-teman anak PKL, tapi ternyata video ini juga mungkin dibutuhkan juga buat teman-teman tim dari Ruang Galaxy Studio. Daripada capek ngejelasin terus-menerus, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menonton aja video ini di, nanti linknya mungkin di YouTube aja lah ya, biar bisa enak lah nontonnya. Jadi video ini akan ngerol aja dan akan berbicara aja seperti kita lagi briefing, dan untuk mengingatkan teman-teman bahwa penting buat kita mempersiapkan dan di saat hari H dan setelahnya untuk kegiatan live streaming, terutama yang akan kita jalani itu Rap Morris ya. Buat teman-teman Ruang Galaxy Studio, freelancer juga boleh nanti nonton film ini ataupun video ini eh, terkait briefing ataupun terkait basic yang harus kita lakukan sebelum, setelah, saat hari H dan setelahnya. Memang beberapa terakhir ini kita mencatat bahwa terjadi beberapa kesalahan teknis yang sekiranya memang kesalahan kita juga ya, kakak, kesalahan kita sendiri gitu, kesalahan dari kita sendiri gitu, yang kita buat sendiri gitu. Yang sering terjadi yaitu ketinggalan alat, kurang alat. Padahal kita alatnya ada, alatnya punya, alatnya kita mumpuni, tapi kadang nggak kebawa. Ya kalau dekat bisa diambil, tapi kalau jauh agak repot. Makanya biasanya kita kalau untuk acara-acara besar ataupun untuk acara-acara yang mana perlu kita tidak tahu nih perlu atau tidaknya gitu, alangkah baiknya kita bawa aja di dalam mobil gitu ya kan. Kecuali memang kita udah tahu tempat dan kita bisa lacak, kita bisa mengetahui seperti kabel audio yang kita perlukan yang apa itu nggak perlu kita bawa banyak-banyak sebetulnya. Dan kalau memang bisa menerka-nerka eventnya seperti apa, itu is oke, nggak masalah nggak dibawa. Maksudnya sesimpel mungkin juga nggak apa-apa gitu, tapi meminimalisir kekurangan barang ataupun tiba-tiba mixernya nggak ada output XLR-nya, harus Akai, harus RCA, nah itu kan kita harus bawa gitu ya. Jadi yang pertama, oh nanti nanti ini video ini harusnya diedit nih ya. Video ini diedit harus yang lebih keren gitu ya, ada animasinya, ada visualisasinya mungkin ya nanti. Jadi yang pertama itu usahakan kita mempersiapkan peralatan satu hari sebelumnya. Jangan mau pulang kerja baru nyiapin buat besok pagi misalkan. Kalau bisa kita list ya, kalau bisa kita list untuk persiapan peralatan yang akan kita bawa. Kita meetingin routingnya kayak gimana, misalkan ada multicamnya berapa kamera, butuh kabel, butuh wireless, butuh apa, sebenarnya itu harus di routing duluan, dan meeting harusnya kita bareng-bareng teman-teman untuk layoutnya seperti apa gitu. Dan kalau memang ada penambah layarnya harus pakai apa, HDMI berapa jaraknya gitu. Jadi kita kadang perlu juga survei, tapi kalau memang budget minim kadang-kadang kita nggak survei. Jadi ya kelemahannya kita harus bawa kabel HDMI yang banyak gitu, taruh aja di mobil dulu, nggak mesti diturunin semuanya gitu ya. Makanya kita bikin atau beli box gitu. Jadi ada box HDMI, ada box kabel power, itu nggak mesti kita bawa semuanya. Maksudnya kalau udah di mobil kan kita butuh tinggal kita ambil satu gitu sebetulnya ya. Tujuan kita beli box. Jadi sebelum kita event, pastikan kita eventnya tahu lokasinya di mana, kita baca situasinya, routingan kabelnya seperti apa, layarnya berapa, HDMI, PGA kah. Nah itu kan kita akan menerka-nerka ya kan ya. Sebaiknya berkomunikasi lah kepada penyelenggara acara supaya kita bisa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Walaupun misalkan memang ini bukan kewajiban kita, misalkan seperti kita ngeluarin gambar ke TV, ternyata minta keluarin suaranya, ternyata suaranya nggak bisa keluar dari TV, harus routing audio. Itu memang bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan kita di dalam acara dan bisa kita
kita lakukan gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Udah 5 menit aja nih. Ya mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Nanti yang udah nonton coba komen namanya nih di sini di video ini, udah siapa yang udah nonton sampai di 5 menit ini. Ya kan kadang-kadang teman-teman tuh nonton skip udah selesai, penting gue udah nonton gitu ya. Tapi kalau yang nonton yang gak di skip, mudah-mudahan nanti absen namanya siapa yang udah nonton di sini. Dan nanti absen lagi di terakhir-terakhirnya nih, absen apa gitu nanti kita kasih tahu. Nah teman-teman, yang pertama itu persiapkan dulu ya peralatannya, skemanya gitu ya kan. Ini untuk hardware dulu nih, untuk peralatan. Butuhnya kabel berapa meter, harus pakai FO kah, pakai kabel biasa kah. Apalagi kalau misalkan kabel-kabel yang melintang harus diinjek-injek orang, atau ada motor mondar-mandir, sebisa mungkin kita lintangkan dulu kabel HDMI yang biasa. Jangan yang FO tuh gampang putus, gampang rusak. Makanya teman-teman harus mengerti kondisi alatnya, karakter alatnya, dan karakter lokasinya harus kita bisa baca. Jadi bukan masalah hebat atau keren nih orang, tapi masalahnya kita baca karakter dan ngerti alat ini tuh seperti apa perlakuannya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan meremehkan sekedar routing kabel ataupun gelar kabel. Kadang-kadang kalau nggak ngerti pakai FO, dia ujungnya itu ketebalik, ya kan, harusnya short jadi display jadi short gitu ya. Ya gitu, makanya harus tahu display untuk ke layar, source-nya untuk sumber ataupun dari kameranya. Atau kalau kita dari laptop ngeluarin ke TV, ya source-nya di laptop, display-nya ke TV. Intinya display itu out, source itu in, masuk ke dalam kabel gitu ya. Sekedar itu aja. Kadang-kadang masih ada yang nggak ngerti, masih ada yang lupa, masih ada yang belum tahu. Jadi materi ini sebenarnya untuk anak PKL, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, buat teman-teman belajar bareng-bareng dan sharing terkait event-event yang biasa dilakukan di ruang garasi, terlebih nanti Live Morris ya, seperti itu. Nah ini juga buat brief nanti event konser, kita ada multicam, tadi udah sempat di-share juga terkait multicam yang benar gitu ya. Jadi kalau multicam itu teman-teman ya harus bertanggung jawab atas kamera teman-teman, framing teman-teman sebetulnya ya. Jadi teman-teman bukan cuman campers yang datang nge-shoot taunya, jadi harus siapin dulu alatnya, karakter kameranya seperti apa, teman-teman harus tahu gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Balik lagi ke fokus yang sebelumnya. Jadi fokus sebelumnya itu kira-kira ya, teman-teman itu harus tahu lokasinya, alat apa yang dibutuhkan, dan yang paling penting kondisi lapangannya seperti apa gitu. Kira-kira nih motor. Kira-kira harus ngerti lah teman-teman untuk routingannya seperti apa gitu. Dan yang sering terlupakan dan sering terjadi biasanya itu terkait desain, terkait YouTube-nya, terkait kita live di mananya, harus clear sebelum hari H gitu ya. Jadi ada bannernya kadang-kadang sudah sesuai ukuran. Kadang-kadang kita dikasih banner, ukuran banner dia nyetak untuk baliho gitu ya kan. Kita nggak dikasih yang full SD-nya. Kadang-kadang tidak bikin frame-nya, butuh logonya, butuh ditampilkan logo sponsornya. Nah itu harus udah clear dulu sebelum hari H. Ya harus udah clear sebelum hari H ya, sebisa mungkin. Jangan sampai kita di hari H masih ngedit, masih ngapus background, masih masang logo. Sebisa mungkin udah clear. Jadi komunikasi dengan penyelenggara acara harus udah clear duluan sebelum acara hari H gitu. Jadi kalau bisa 3 hari, seminggu udah bisa disetting tuh. Biasanya udah bisa disetting di OBS, di Vimix tuh udah bisa setting, udah bisa di mapping lah materi-materinya gitu ya. Terlebih konsentrasi saat ini kita memang mengerjakan multicam, misalkan live streaming simple akad only. Nah itu sebenarnya lebih simple lagi ya gitu. Jadi persiapkan alatnya, persiapkan softwarenya ya kan. Tahu kebutuhan live streaming itu apa aja, kebutuhan kamera apa aja. Ya memang kelemahan kita, kadang-kadang kita pakai teman-teman freelancer tuh kan tenaga aja nih. Terus peralatannya itu kan kita yang nyiapin, semuanya kita dari tim studio yang nyiapin gitu ya kan. Jadi memang kadang ada yang nggak kebawa, ada yang lupaan, ada kadang yang kita butuhin banget itu nggak kebawa. Ya memang harusnya tanggung jawab masing-masing. Si campers itu harusnya ya dia bawa tripod sendiri, bawa kamera sendiri, bawa memori sendiri, bawa kabel HDMI sendiri gitu ya, harusnya nyiapin. Tapi karena kita memang studio foto, yang mana kita kalau kekurangan orang, kita biasanya pakai freelancer, tenaga, dan ya perlu diingatkan kembali sebenarnya apa yang dibawa dan apa yang dibutuhkan gitu. Kadang kita kalau saya pribadi lebih memilih untuk
lebih baik bawa lebih gitu, lebih baik bawa yang kita punya. Jadi nanti kalau di lokasi butuh segala sesuatunya, selama kita punya kita pakein. Kalau memang punya kita pun angkat tangan, di studio juga nggak ada gitu ya kan. Ya paling itu yang paling sering terjadi, ketinggalan, nggak tahu job desk-nya gitu ya kan, terutama teman-teman freelancer yang di lini sebelah dari ruang garasi ya. Kadang-kadang kita ngajak teman-teman kita yang satu profesi di kita, tapi dia di beda bagian, ya memang dia punya job desk sendiri di pekerjaannya, tapi kadang-kadang kita ajak. Nah itu kadang-kadang dia cuma taunya nge-shoot pakai NX misalkan, udah dia taunya nge-shoot doang. Kadang-kadang dia juga nggak mau pelajari syuting yang bagus seperti apa, framing yang bagus seperti apa. Kadang kita lagi live streaming aja, kita perlu ngasih tahu keterangan, kegelapan. Seharusnya kan dia tahu sendiri gitu ya, untuk framingnya, bertanggung jawab atas gelap terangnya, exposure-nya, untuk movingnya. Nah itu memang kendala dari tim kita yang masih kurang profesional lah sebenarnya bilangnya. Memang perlu dilatih dan perlu juga mendapatkan pengarahan seperti ini supaya teman-teman di sini bisa lebih baik lagi nih seperti itu. Makanya kita memang nggak berani ya untuk main-main yang profesional kelas atas gitu ya, live kelas atas. Kita kadang masih khawatir untuk ngambil jobnya, ataupun kita menggunakan teman-teman dari in-house di sini gitu ya kan. Jadi kita perlu bantuan dari eksternal juga kadang-kadang yang sudah punya kompetensi di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menyoroti, nggak menyebut nama ataupun tidak menyoroti teman-teman siapa orangnya, tapi kita sama-sama belajar dan sharing. Saya juga masih belajar, kata juga kadang-kadang masih kurang bagus, dan kita sih pengennya, atau saya sih pengennya ya yang megang switcher juga ada cadangannya gitu. Misalkan ada yang juga belajar tentang switcher, belajar juga tentang setting live streaming, ada juga belajar tentang routingnya. Yang penting tuh routingnya. Kalau cuman udah running, cut dan tinggal jalanin aja sih udah enak ya. Tapi routingnya itu nih, ini kemana, audio kemana, ini kemana, itu yang paling penting itu sih sebenarnya ya. Ya jadi kadang-kadang teman-teman bisa tapi nggak bisa routingnya, ataupun nggak bisa saat mengalami troubleshootnya. Kita pernah ngalami juga ya, kayak overhead laptopnya, ataupun switchernya tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba nge-restart kemarin pernah. Nah kita kan harus segera siapin langkah-langkahnya gitu ya. Memang itu alat ya, kita nggak pernah tahu tuh alatnya dalam kondisi baik, kepanasan, overhead, ataupun memang alatnya yang bermasalah. Kita nggak pernah tahu, tapi gimana caranya kita mengatasi itu dan tetap acara itu bisa berjalan lancar, intinya seperti itu ya. Terlebih live streaming itu ya riskan sebenarnya untuk kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kita kadang bawa kipas angin yang gede gitu kalau acara-acara pagi, siang yang panas, ataupun suhunya itu di outdoor yang enggak di indoor AC, biasanya kita bawa kipas yang banyak. Supaya apa? Supaya dingin, supaya adem terus laptopnya, switchernya gitu. Jadi kita mengutamakan banget kipas-kipas seperti itu ya. Nah, terlebih untuk brief untuk acara yang kita akan pegang ke depannya, ini memang video ini sebenarnya universal, tapi kita lebih ke arah terfokus di acara di konser di tanggal 24 Januari nanti. Kita akan bagi-bagi tugas dan bagi-bagi routing tim, karena multicam itu nggak bisa yang hebat satu orang. Multicam itu seperti main hadroh, yang mana harus saling membantu, harus saling kompak antara kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Dan memang routingnya sejujurnya belum kita buat ya, karena memang secara paket yang kita tawarkan itu 2 kamera sebenarnya dengan gimbal, jadi 3 kamera sebetulnya. Tapi nanti kita cari alternatifnya gimana baiknya, karena acaranya lumayan di gedung yang besar dan orkestra itu orangnya banyak banget, jadi kita perlu lensa tele, mungkin perlu lebih mobile, lebih agresif ya mainnya ataupun movingnya. Jadi teman-teman perlu belajar juga nih cut ataupun kamera 1 tuh tugasnya apa, close up-nya kemana aja, kamera 2 itu tugasnya close up siapa, kemana aja, terus moodnya kayak gimana, jangkauan dia ke siapa aja, ke depan, ke candid, ke drum ataupun ke penonton. Kamera 3 moving bentuknya seperti apa aja, dan lakukanlah seperti itu terus menerus. Bahkan tadi ada video yang kita share ya, nanti mungkin kalau memang video ini bisa diedit dimasukin di situ. Itu ada routingannya enak tuh, dia 8 kamera tuh, ada yang follow terus si vokalisnya, ada yang ke follow nyari ke
nyari-nyari ke pemainnya, drum, gitar, bass, piano gitu ya kan. Itu ada, itu keren banget itu video. Nanti kalau memang bisa dimasukin ke video ini sih keren sih ya contohnya. Jadi masing-masing punya tanggung jawabnya dan jangan khawatir kalau ngerasa kok gue ngambil itu aja. Ya memang kalau memang kita tim nggak mesti kita ambil semua-muanya, atau kita punya 3 kamera, tiga-tiganya ngambil ke arah vokalis, nggak mesti gitu ya kan. Jadi harus dibagi di routing, dan memang kita harus sering ngopi bareng, ngobrol bareng supaya kita tuh klop sama teman satu sama lain, supaya tahu nih main kamera untuk apa, jangkauan mana aja, kamera 2 jangkauan mana aja, arah mana aja. Nah harus tahu tuh, dan harus peka terhadap kondisi acara gitu. Makanya hari Jumat kita akan gladi, sebisa mungkin kita, saya terutama harus hadir sih, tapi kita nanti ada dokumentasi BTS juga, jadi harus hadir sih kayaknya di orkestra tanggal 24 Purwacaraka ini ya. Jadi nanti kita terlibat di 8 orang, mungkin ada 2 fotografer dan ada 6 videografer gitu ya kan. 5 videografer, 1 switcher sih ya. Nanti kita routing lagi bagaimana enaknya. Tapi poinnya di sini, terima kasih ya teman-teman yang udah support kita sejauh ini. Saya punya agenda buat terus berusaha kita naik kelas, dan harus diimbangi juga sama skill kita ya. Sedikit-sedikit perubahan, belajar, sharing seperti ini kayaknya perlu gitu ya. Dan kita perlu juga belajar terus, ngulik apa yang alat yang kita punya aja kadang-kadang kita nggak kulik sepenuhnya gitu ya, kadang kita perlu ngulik juga. Jadi kerjaan kita tuh bukan cuma job atas orang lain aja gitu ya, kerjaan kita pun ada yang namanya belajar juga, upgrade skill namanya. Jadi kita harus upgrade skill kita, apa yang terbaru, gimana memaksimalkan alat yang kita punya, bagaimana kita bisa memaintain event-event yang kita pernah dapat, bagaimana kita caranya membuat klien itu willing to pay, rela membayar lebih buat kita. Kita mencoba untuk push tenaga, pikiran kita untuk mengerjakan deadline yang lebih cepat gitu. Jadi itu memang langkah yang kita lakukan gitu. Dan kalau kita memang jual langsung mahal ya tidak kompetitif harganya. Bukan berarti kita jual murah ataupun jual mahal. Hanya kita berusaha gimana caranya bisa jual harga secara kompetitif yang mana sesuai dengan value kita. Nanti kalau kita belajar terus, value kita bertambah, ilmu kita bertambah, pengalaman dan jam terbang kita bertambah, insya Allah nanti kita akan terbuka sendiri jalannya. Dan kalau memang orang yang tidak rela membayar kita lebih mahal, ya dia silahkan pakai yang lain, dan mungkin dia akan merasakan bedanya saat di treatment dengan kita dan saat di treatment dengan orang lain gitu ya. Ya kalau dia dapat orang lain yang lebih bagus ya berarti kita perlu belajar lagi, dia seperti itu ya. Jadi 17 menit sudah berlalu, teman-teman yang nyampe masih ada di sini coba absen lagi, mungkin bilang semangatnya, atau absen 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 17 menit ini, 18 menit kita udah panjang lebar sebenarnya ngobrol ini, nggak ada habisnya ya. Dan ini cuma ngobrol ngalor ngidul aja, mudah-mudahan teman-teman nonton ya sampai di terakhir dan nggak di skip gitu ya. Jadi memang kadang-kadang teman-teman itu banyak yang belum tahu apa yang kita punya, alat yang kita punya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Jadi teman-teman kadang-kadang disuruh ini salah, disuruh itu salah, ternyata kok salah ya, yang benar cuman saya doang gitu ya kan. Padahal bukan, karena kita punya pemikiran sendiri buat ini yang terbaik gitu ya, atau lebih baik pakai seperti ini gitu. Jadi memang kita punya pendapat sendiri dengan karakter tempat ataupun karakter lokasinya gitu ya. Jadi memang perlu mengerti juga gitu tentang kondisi alat, kondisi lapangan gitu ya. Ya, dan ini ada beberapa yang memang yang perlu memang diperhatikan, banyak sih sebenarnya, tapi akan membosankan ya. Intinya di live streaming itu ya audionya harus bagus, kita harus mengerti colokan-colokan audio. Kalau kita nggak tahu di sana mixernya apa, ya alangkah baiknya kita bawa semua kabel yang kita punya dengan segala bentuk, kondisi ataupun segala jenis colokannya gitu ya kan. Kabel HDMI bawa aja yang terbaik, yang terbagus gitu ya kan, dengan routingan yang nggak kita tahu nanti seperti apa ya. Kita dengan bawa cadangan kita akan memudahkan kita gitu. Kita aja nggak usah pusing-pusing mikir harus gimana karena kabelnya ada gitu. Kita selalu bawa wireless. Kalau memang kondisi mendesak tidak memungkinkan untuk menggelar kabel, kita pakai wireless walaupun ada latensinya yang is oke lah, nggak masalah gitu ya.
Yang selanjutnya pastikan semuanya udah disiapkan dari materinya, login YouTube-nya. Nah, hati-hati itu ya, untuk login YouTube kadang-kadang perlu verifikasi nomor handphone, perlu apalah gitu ya kan. Jadi memang harus dilakukan sebelum hari hanya, dan desain-desainnya kalau bisa udah dibikin dari sebelumnya. Terlebih kalau memang event ataupun wedding, ya tanya namanya, bannernya mau seperti apa, frame-nya mau seperti apa gitu, YouTube-nya mau di YouTube siapa gitu, seperti itu ya. Terus kita jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mengingatkan klien terkait kebutuhan yang diperlukan nanti. Jangan sampai semua itu dilakukan di hari H membuat kita repot dan sulit. Terlebih banyak kondisi-kondisi yang kadang-kadang menjadi kendala eksternal di event, ya itu kan kita harus atasi juga gitu ya. Jadi teman-teman, harapannya jaga kesehatannya untuk event selanjutnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa bisa terus upgrade skill, dan kita pun sama, saya pun sama, terus belajar, terus nonton YouTube, terus ngelihat perkembangan teknologi, dan terus mengulik alat yang kita punya. Ya mudah-mudahan saat kita senggang, punya waktu luang, kita lakukan belajar seperti itu, rehasal ya, uji coba untuk live streaming, untuk menjalani ataupun membuat program baru, ataupun untuk mengerjakan mengulik alat yang kita punya. Terutama kalau saya senang banget ngulik alat baru, alat yang baru itu biasanya saya kulik terus gitu ya kan. Dan kadang kalau ada hal baru lagi yang lama belum kekulik semua, udah selesai gitu ya. Jadi memang itulah yang perlu kita lakukan untuk event nanti. Harapannya bisa sehat selalu teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan kerjaannya nanti lancar, dan sama-sama kita berjuang, sama-sama kita terus bertumbuh, berproses, dan sedikit-sedikit kita atasi kendala-kendala yang sering terjadi. Jangan sampai kendala-kendala itu berulang ya. Jadi perlu fokus konsentrasi buat teman-teman semuanya di sini ya. Mungkin itu aja videonya, dan teman-teman yang udah nonton sampai akhir 21 menit ini kurang lebih, mudah-mudahan bisa tercerahkan, karena waktu kita sangat terbatas, waktu kita sangat sedikit, dan sebentar lagi akan eventnya. Dan ini mungkin briefing juga ya, briefing kita terkait tim multicam. Teknisnya nanti kita di gedung Kesenian Jakarta, kita menggunakan, kemungkinan ya kita akan menggunakan 3 kamera, 1 kamera master, 1 kamera candid dari samping, dan 1 lagi pakai gimbal untuk kamera movingnya. Dan nanti ada 2 fotografer, 1 fotografer stage dan 1 lagi fotografer candid pakai tele, dan ada 1 cinematografer untuk klipnya. Jadi dia potongan-potongan klipnya aja gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjalankan kewajibannya, bertanggung jawab dari sebelum, saat acara, dan setelahnya gitu ya, karena kita ada proses editing juga. Dan video nanti di fullnya itu mungkin kita udah offline editing dengan switcher. Mudah-mudahan nanti kita ada rezekinya buat beli peralatan yang kurang-kurang, peralatan yang kita butuhkan, peralatan-peralatan pendukung ataupun upgrade alat pendukung selanjutnya ya. Doain niat kita baik, niat kita untuk bertumbuh, niat kita untuk berproses. Mudah-mudahan Allah kasih jalannya, dan kita bisa sama-sama sukses bareng-bareng, dan syukuri, capek, bilang alhamdulillah, banyak job, banyak editan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ditambah ya, kalau kita bersyukur, mudah-mudahan ditambah nanti nikmatnya, ditambah jobnya gitu ya. Jangan mengeluhkan job yang kita impi-impikan gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman yang nonton sampai 23 menit, hampir 24 menit. Terima kasih yang udah nonton sepenuhnya, dan ini video akan diedit ulang mungkin ya, kalau ada teman-teman dari tim PKL yang bisa ngedit, divisualin yang lebih keren gitu ya kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi, dan besok kita ada event, mungkin hari Kamis libur dulu, hari Jumat ada rehasal ataupun ada GR, hari Sabtu kita ada event konsernya, dan hari Minggu ada event konsernya lagi, ada konser juga gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan itu seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, 24 menit. Yang masih hadir nanti komen lagi ya. Nah berarti ada 3 komen tuh ya kan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.